apa kabar? Berharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah. Mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang sudah membimbing bahkan menolong anak-anak belajar di rumah selama 1 minggu. Nah, anak-anak, minggu ini kita masih tetap belajar di rumah dengan tema Negaraku. Tapi sebelum itu, mau mengingatkan kembali, minggu kemarin anak-anak belajar dengan tema Negaraku. Subtema adalah lambang negara Indonesia. Subtema adalah burung Garuda dan bendera Indonesia. Nah, minggu ini anak-anak masih tetap belajar dengan tema Negaraku. Tapi subtemanya berbeda, yaitu budaya Indonesia atau rumah adat Indonesia dan juga musik tradisional Indonesia. Nah, anak-anak siap belajar? Nah, Mem akan menjelaskan kegiatan apa saja yang anak-anak kerjakan selama 1 minggu belajar di rumah bersama mama dan papa. Baik anak-anak, kita akan lanjut belajar dan Mem akan menjelaskan untuk kegiatan di hari pertama. Anak-anak akan mengenal macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, minta bantuan kepada orang tua untuk memperkenalkan rumah adat yang ada di Indonesia ini. Mem hanya mengambil gambar 5. Jadi 5 macam-macam rumah adat di Indonesia. Nah, ini ada rumah adat Palembang, ini ada rumah adat Papua, kemudian ini ada rumah adat dari Sulawesi Tengah, dan kemudian ini ada rumah adat dari Sulawesi Selatan atau Toraja. Nah, kemudian ini ada rumah adat dari Manado, dan ini adalah macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu orang tua menjelaskan kepada anak macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Anak akan menggunting rumah adat ini dan kemudian menempelkan ke kertas yang Mem sudah bagikan ya. Jadi setelah digunting akan dilem ke kertas kosong yang Mem akan bagikan nanti. Oke. Nanti kalau menggunting minta orang tua untuk bisa membantu. Jadi soalnya anak-anak biasanya belum bisa untuk menggunakan gunting. Jadi meminta kepada orang tua untuk bisa membantu anak-anak untuk cara menggunting kertas. Ya. Mem akan beri contoh satu untuk rumah adat Palembang. Jadi guntingnya harus rapi ya, jadi harus lurus bagian kiri kanan maupun juga atas bawah. Setelah anak-anak menggunting rumah adat Palembang, diberi lem. Kemudian dilem di kertas kosong yang Mem sudah bagikan. Jadi anak-anak akan menggunting semua rumah adat dari Palembang, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, dan juga rumah adat Sulawesi Utara atau Manado. Jadi 5 rumah adat ini digunting, kemudian diberi lem dan ditempelkan di kertas kosong. Dan ini adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari yang pertama. Baik anak-anak, masih tetap semangat untuk belajar di hari yang kedua. Jadi tadi anak-anak sudah di hari pertama anak-anak sudah mengerjakan 1 kegiatan, dan di hari kedua anak-anak akan mengerjakan kegiatan sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama anak-anak akan menghitung dan menuliskan angka sesuai dengan jumlah gambar. Jadi kalau anak-anak melihat ini ada gambar gitar, jadi ada gambar gitar dan ini adalah gambar rebana. Jadi anak-anak harus menghitung dulu gambar gitarnya ada berapa. Jadi seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gambar gitarnya itu ada
8. Jadi anak-anak akan menuliskan angka 8. Nah, jika anak-anak masih lupa atau tidak diingat angka 8 itu yang mana, minta bantuan kepada orang tua untuk memberitahu. Jadi anak-anak akan menuliskan angka 8. Jadi anak-anak akan menuliskan angka 8 di dalam kotak. Jadi tidak boleh tulis angka 8 di luar kotak, jadi harus di dalam kotak. Nah, kemudian anak-anak menghitung lagi gambar rebana di bawah ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambar rebananya itu ada 6. Nah, sama seperti di atas, anak-anak akan menuliskan angka 6. Nah, kalau di atas itu angka 8. Jadi anak-anak akan menuliskan angka 6. Jadi anak-anak akan mengerjakan sampai selesai menghitung dan menuliskan angka sesuai jumlah gambar. Jadi di sebelah sini juga anak-anak akan hitung, dan di sebelah sini juga anak-anak akan hitung dan kemudian menuliskan angka sesuai jumlah gambar. Oke, kita akan masih lanjut belajar di hari yang kedua, yaitu anak-anak akan menarik garis untuk memasangkan dengan namanya. Jadi ini ada gambar ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ini ada gambar gong, ini ada gambar gamelan, ini ada gambar suling, dan ini ada gambar rebana. Jadi sekali lagi minta bantuan kepada orang tua untuk memberitahukan mana tulisan yang sesuai dengan gambar. Jadi contoh di atas ini adalah tulisan gong. Jadi anak-anak harus mencari gambar gong yang di sebelah kirinya. Jadi Mem kasih contoh 1, ini gong. Jadi tulisan gong di sini. Jadi gambar gongnya itu ada di bagian bawah sini. Jadi anak-anak akan mengerjakannya sampai selesai. Dan kemudian ini gamelan. Jadi anak-anak cari gambar gamelan yang mana ya. Kemudian anak-anak akan menarik garis lagi. Jadi anak-anak akan mengerjakannya sampai selesai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 macam alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari yang kedua. Oke, baik anak-anak, kita masih tetap lanjut belajar, yaitu di hari yang ketiga. Jadi di hari yang ketiga, anak-anak masih mengerjakan 2 kegiatan untuk belajar di rumah. Nah, untuk yang pertama, anak-anak akan menebalkan angka 8. Jadi ini adalah angka 8. Nah, minggu kemarin anak-anak menebalkan angka 7 dan sekarang anak-anak menebalkan angka 8. Oke, kita mulai bagaimana cara menebalkan angka 8. Jadi anak-anak menebalkan, jadi harus sesuai pola angka 8. Nah, Mem ingatkan jika anak-anak menebalkan angka harus menggunakan pensil. Jadi tidak boleh menggunakan pensil warna. Nah, itu adalah kegiatan yang pertama. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak akan mewarnai gambar rumah adat. Ini adalah gambar rumah adat Papua. Jadi gambar rumah adat Papua namanya Honai. Jadi anak-anak akan mewarnai gambar rumah adat. Jadi untuk warna atapnya atau yang di atas ini terserah anak-anak mau warna apa saja. Jadi Mem akan kasih contoh warna coklat. Jadi Mem akan kasih contoh untuk mewarnai di bagian atas, yaitu warna coklat. Jadi sekali lagi ketika anak-anak mewarnai gambar
harus satu arah, jadi supaya gambarnya tetap rapi dan anak-anak akan mengerjakan atau mewarnai gambar rumah adat Papua yang namanya Hona, jadi sampai selesai. Dan kemudian sama di sini juga anak-anak akan mewarnainya, ingat harus satu arah sehingga gambarnya bisa selesai dengan rapi. Nah, ini adalah anak-anak mengerjakan kegiatan di hari yang ketiga. Baik anak-anak, kita akan masih tetap lanjut belajar di hari yang keempat. Mem berharap anak-anak masih semangat untuk belajar. Jadi di hari yang keempat anak-anak akan menebalkan huruf K. Jadi ini adalah huruf K, huruf K kecil. Jadi kita mulai untuk menebalkan huruf K. Jadi harus tarik ke bawah dulu seperti ini, kemudian ke atas lagi, kemudian tarik garis ke bawah lagi. Nah, ini adalah menebalkan huruf K. Jadi anak-anak mengerjakannya harus sesuai pola huruf K. Jadi harus rapi, jadi tidak boleh keluar dari pola garis seperti ini. Harus lurus seperti yang Mem sudah contohkan di kolom yang pertama. Untuk kegiatan selanjutnya anak-anak akan menebalkan huruf L. Jadi ini adalah huruf L kecil. Jadi hanya satu garis saja. Jadi anak-anak hanya tarik garis satu seperti ini dan mengerjakannya untuk selanjutnya sama seperti yang Mem sudah contohkan di kolom yang pertama. Nah, di kegiatan yang keempat ini anak-anak mengerjakan yaitu menebalkan huruf K dan juga menebalkan huruf L. Baik anak-anak, kita masih tetap belajar yaitu di hari yang kelima. Nah, di hari yang kelima yaitu masih kegiatan yang sama untuk yang minggu kemarin juga pembiasaannya adalah mengantri atau sabar menunggu giliran. Nah, minggu ini anak-anak masih tetap belajar juga pembiasaan yang sama yaitu mengantri atau menunggu giliran. Jadi minta bantuan kepada orang tua untuk mengajarkan, contohnya di rumah menunggu giliran ketika cuci tangan. Jadi anak-anak bisa diajarkan di rumah untuk pembiasaan mengantri atau menunggu giliran. Jadi di hari yang kelima anak-anak hanya melakukan kegiatan yaitu pembiasaan mengantri atau menunggu giliran. Nah anak-anak, itu adalah penjelasan yang Mem sudah jelaskan selama 1 minggu belajar di rumah. Jadi setelah selesai belajar, anak-anak jangan lupa memasukkan semua kembali tugas yang sudah dikerjakan ke dalam map dengan rapi, dan semua alat tulis yang dipakai anak-anak dimasukkan kembali ke dalam map. Nah, jangan lupa semua lembar kerja itu tidak boleh dicoret-coret dan harus dijaga supaya tetap rapi. Nanti orang tua murid akan membawa ke sekolah dan Mem akan memberi nilai dari apa yang sudah anak-anak kerjakan selama belajar 1 minggu di rumah. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah bersama mama dan papa. Terima kasih juga buat orang tua murid yang sudah membimbing, mendampingi anak-anak selama belajar 1 minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah.